Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Kita nanti akan melihat apa itu frekuensi, kemudian kita bahas apa gunanya, lalu bagaimana distribusinya. Ini adalah concordance lines untuk query banana. Bisa kita lihat bahwa frekuensinya adalah 17 di sini. Kemudian di ujung sebelah kanan ada frekuensi yang jumlahnya agak aneh, yaitu 2,465 instances per million. Frekuensi ini akan kita bahas nanti, tidak kita bahas sekarang. Sekarang kita fokus dulu pada query banana dan frekuensinya yang betul-betul ada 17 kali di dalam korpus. Frekuensi ini kita sebut juga raw frequency atau absolute frequency. Salah satu fungsi analisis frekuensi, adalah untuk membuat word cloud. Word cloud adalah salah satu jenis visualisasi data. Dalam beberapa word cloud, besar kecilnya font atau huruf yang digunakan untuk menulis suatu kata tergantung dari frekuensi daripada kata tersebut di dalam satu korpus. Semakin besar frekuensinya, maka semakin besar pula kata tersebut ditampilkan di dalam word cloud. Fungsi selanjutnya, mari kita lihat kata adaptation yang berkorespondensi dengan informasi yang ada di Oxford English Dictionary, seperti yang ada di layar. Mari kita fokus ke bagian frequency in current use. Di situ ditampilkan bahwa entry ini berkorespondensi dengan level 1, yaitu level yang frekuensi penggunaan katanya paling rendah. Dengan demikian, maka Oxford English Dictionary menentukan bahwa entry ini adalah entry yang historis. Historis maksudnya sudah tidak digunakan lagi, cukup jarang. Dan selanjutnya, mari kita lihat bagaimana peran frekuensi di dalam discourse analysis dengan menggunakan corpus linguistics methodology. Frekuensi kegunaannya banyak sekali, ya. Misalnya, kita bisa mendapatkan keyword dari analisis frekuensi. Kita juga bisa mendapatkan daftar terminologi yang bisa kita ekstraksi. Kita juga bisa mendapatkan grafik kolokasi seperti ini dengan menggunakan analisis frekuensi. Kalau ingin melihat lebih jauh bagaimana peran analisis frekuensi dalam analisis, Anda bisa melihat paper ini. Di dalam paper ini ditunjukkan bagaimana media di UK, di Inggris, memotret Muslim dalam artikel-artikel mereka dengan menggunakan preferensi pada kata-kata tertentu. Nah, peran analisis frekuensi di dalam paper ini sangat penting. Untuk melakukan analisisnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengekstraksi daftar kata dengan dua karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah kata-kata tersebut berfrekuensi tinggi, dan yang kedua kata-kata tersebut yang paling penting berdampingan dengan kata Muslim. Lalu setelah didapatkan daftar kata-kata yang ada di dalam daftar tersebut dikategorisasikan menjadi kelompok-kelompok kata tertentu. Kategorisasinya dilakukan berdasarkan domain semantik seperti etnik, nationalities, konflik, ataupun budaya. Nah, semoga dengan menyajikan fungsi-fungsi analisis frekuensi seperti ini, saya bisa meyakinkan Anda tentang pentingnya analisis frekuensi. Nah, sekarang kita sudah mendefinisikan dan melihat beberapa contoh penggunaan analisis frekuensi. Mari kita lanjutkan dengan membahas tentang distribusi frekuensi. Kita langsung praktek saja masuk ke CKP Web, ke Brown Family Extended Corpus. Kemudian kita ke Frequency List.
klik frequency list yang ada di sebelah kiri, kemudian pilih whole Brown family extended dan word forms, lalu show frequency list. Kita akan mendapatkan daftar frekuensi seperti ini. Choose action dan download the whole list. Nanti akan muncul window seperti ini. Kita buka saja, tidak usah kita simpan. Nah, nanti akan muncul daftar frekuensi seperti ini. Ini adalah 10 token teratas yang kita dapatkan dari frequency list sebelumnya. Frequency list ini dihitung dari data seluruh korpus, jadi bukan subkorpus ya. Kemudian ada yang cukup menarik yaitu nomor 2 dan 3, koma dan titik ternyata masuk di dalam frequency list. Ini karena mereka dihitung sebagai token juga, meskipun mereka bukan kata. Ya, bisa kita lihat anotasinya, koma diberikan label anotasi atau kode anotasi yaitu WCOM. Sebelumnya kita melihat bahwa metadata bisa kita gunakan untuk melakukan spesifikasi penelusuran. Tapi sebetulnya ketika kita melakukan spesifikasi penelusuran, CKP Web juga melakukan rekalkulasi atau melakukan kalkulasi kembali menyesuaikan daftar frekuensi yang ada di dalam korpus tersebut. Sekarang mari kita bayangkan sebuah situasi untuk melihat aplikasi penggunaan distribusi frekuensi ya. Ada seorang laki-laki bernama Peter, 24 tahun. Dia ditemukan meninggal dunia di dalam apartemennya dan ada surat bunuh diri. Kasus ini sedang diselidiki polisi dan polisi mencurigai bahwa surat bunuh diri tersebut palsu. Bisa dilihat data-datanya di sini. Setelah dilakukan penyelidikan, ada 2 orang yang dimintai keterangan. Yang pertama adalah pacarnya Peter, yaitu seseorang perempuan berusia 21 tahun, warga negara Amerika, dan pacarnya ini sempat ribut dengan Peter malam sebelum dia ditemukan meninggal dunia. Kemudian orang kedua yang dimintai keterangan adalah TC, yaitu mantan bosnya, umurnya 62 tahun, warga negara Inggris, dan Peter ini berhutang uang cukup banyak terhadap TC. Sekarang bayangkan bahwa Anda adalah seorang linguis yang diundang oleh polisi karena kepakaran Anda untuk menyelidiki apakah surat tersebut mengacu kepada salah satu calon tersangka. Ketika membaca surat tersebut, Anda menemukan bahwa ada penggunaan kata yang cukup sering, yaitu kata lovely. Sudah cukup umum kalau Anda browsing di internet bahwa kata lovely itu biasa digunakan oleh perempuan Inggris yang umurnya di atas 40. Tapi kalau hanya dari artikel sih scientific value-nya tidak terlalu tinggi. Kita akan menggunakan CKP Web untuk menyelidiki apakah kata tersebut digunakan di dalam korpus. Kita masuk ke CKP Web, langsung saja kita ke Brown Family Extended Corpus, kemudian kita masukkan katanya yaitu lovely, klik Start Query, kemudian kita dapatkan concordance-nya, lalu klik Distribution, kita lihat ini distribusinya, ya. Dan kita ke kategori British English dan American English di situ, supaya bisa kita bandingkan. Kemudian kita lihat hits-nya, lovely 256 di British English dan hanya 63 di American English. Lalu kita lihat di Brown Corpus, ada 44. Brown ini korpus Amerika ya, American English. Dan LOB Corpus yang British English ada 56 frekuensinya. Tetap lebih tinggi British English Corpus.
Baik, sekarang kita ulangi, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari concordance lines saja. Di concordance lines, pada choose action, pilih distribution. Kemudian nanti akan muncul tabel seperti ini. Semakin besar korpusnya, semakin lama tabel ini akan muncul, karena dia akan menganalisis seluruh data yang ada di dalam korpus tersebut. Jika kita perhatikan di sini ada classification, yaitu broad genre, corpus, text category, dan sebagainya. Sebetulnya klasifikasi ini sama dengan yang ada di metadata. Jadi misalnya di sini broad genre, kita lihat sama dengan yang ada di metadata. Kemudian corpus, sama juga. Text category juga sama. Terus sampai ke bawah. Sekarang kita bahas salah satu kategori atau klasifikasi di dalam distribution table, yaitu korpus itu sendiri. Di Brown Family Extended Corpus, seperti yang kita tahu, adalah kumpulan dari beberapa korpus. Kalau dilihat di metadatanya seperti ini. Jadi, Brown Family Corpus terdiri dari BE 2006 Corpus, Lancaster 1931 Corpus, Brown, Flop, Frown, dan LOB Corpus. Jadi di sini statusnya korpus-korpus tersebut adalah subcorpora dari Brown Family Extended Corpus. Kenapa disebut Brown Family? Karena keenam korpus ini memiliki banyak kemiripan, dan yang paling muncul duluan adalah Brown Corpus. Salah satu kesamaannya adalah ukurannya yang kurang lebih 1 miliar kata. Kemudian kemiripan lain adalah ada 15 kategori teks di dalam setiap korpus. Bisa dilihat di teks kategori, ada press reportage, press editorial, press reviews, religion, skills and hobbies, dan sebagainya. Korpus-korpus ini bisa dibagi paling tidak menjadi dua, yaitu berbasiskan regional variety. Ada British English dan ada American English. Ini sesuai dengan profil calon tersangka kita ya. Ada yang warga negara atau penutur bahasa Inggris Amerika, dan ada juga penutur bahasa Inggris yang asli British. Pada kasus yang sedang kita tangani ada dua calon tersangka, yaitu seorang penutur British English dan seorang penutur American English. Sekarang akan kita lihat data penggunaan Lovely berdasarkan kategori selanjutnya, yaitu kategori kategori korpus. Kita akan fokuskan pada dua korpus, yaitu Brown Corpus. Terdapat 44 kali. Brown Corpus ini adalah korpus bahasa Inggris Amerika. Jadi penggunaan Lovely ada 44 kali di dalam korpus tersebut. Sedangkan korpus yang kedua adalah LOB, yaitu British English Corpus. Dan penggunaannya memang lebih banyak, yaitu 56 kali. Jadi di sini ada korespondensi positif antara regional variety, bahwa Lovely itu lebih banyak digunakan oleh penutur British English. Tapi masih ada parameter lain yang belum kita cocokkan. Kalau tadi hanya apakah itu bahasa Inggris Amerika atau bahasa Inggris British, masih ada kategori lain dari calon tersangka kita, yaitu umur dan jenis kelamin. Untuk menyelidiki penggunaan dua kategori tersebut, kita langsung ke BNC, kita masukkan query-nya yaitu Lovely, lalu nanti kita pilih choose action dan kemudian distribution, lalu kita tunggu CKP Web sedang membangun atau membuat tabel distribusi, dan di sini waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama daripada membangun tabel distribusi pada Brown Family Corpus, karena ukurannya yang cukup berbeda. Ukuran British National Corpus hampir 100 juta lebih. Kita lihat ke classification untuk respondent age.
Jadi responden, umur responden yang berkontribusi untuk British English National Corpus. Umur 15-24, kata lovely, frekuensinya adalah 214 kali, bisa kita lihat di sini. Kemudian, untuk yang umurnya 45-59, ada 445 kali, hampir 2 kali lipat penggunaan lovely, berdasarkan umur. Sekarang kita lihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan lovely. Yang laki-laki 673, yang perempuan 1171. Lagi-lagi hampir 2 kali lipat. Kita ulas sedikit saja sekali lagi, kalau berdasarkan respondent age atau umur dari responden di dalam British National Corpus, ada 3 kelompok umur yang cukup sering menggunakan kata lovely, yaitu kelompok umur 25-34, kemudian 45-59, dan 60 ke atas. Ini 3 kelompok yang cukup sering menggunakan kata lovely. Ya. Kemudian kalau dari jenis kelamin yang lebih sering menggunakan kata lovely adalah penutur wanita. Bisa kita lihat di sini bahwa datanya cukup jomplang, bahwa penutur wanita lebih sering menggunakan 2 kali lipat kata lovely, lebih banyak daripada yang laki-laki. Kita kembali lagi ke kasus kita, surat atau catatan untuk bunuh diri dari seorang laki-laki, umur 24 tahun, masih muda, kemudian warga negara Inggris yang kita asumsikan adalah penutur bahasa Inggris, dan di situ terdapat banyak sekali kata lovely. Dan di sini profilnya memang tidak match, karena kalau kita lihat analisis penggunaan kata lovely dari frekuensinya dan kategori-kategori yang digunakan, lebih banyak digunakan oleh perempuan. Kemudian kelompok umurnya yang cukup tua, jadi 45-59 dan 60 plus. Ada juga 25-34, tapi tidak terlalu tinggi. Dan sekarang kita akan cek apakah profil ini, karena dia tidak cocok dengan profil korban ya, apakah profil ini cocok dengan calon tersangka. Kita lihat yang pertama. Yang pertama umurnya 21, masih muda juga, kemudian perempuan dan warga negara Amerika yang kita asumsikan dia adalah penutur bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Amerika. Dan dari sini sepertinya profilnya tidak match. Kemudian kita lihat yang kedua. Umurnya 62, cukup tua ya. Kemudian perempuan, dan dia adalah warga negara Inggris yang kita asumsikan adalah penutur bahasa Inggris. Maksud saya British English ya. Dan setelah kita lihat, ada korespondensi positif antara hasil analisis kita dan calon tersangka yang nomor 2, ya, yang umurnya 62 dan mantan bosnya James. Kemudian kita menulis laporan, dan laporan ini kita serahkan kepada polisi supaya bisa membantu polisi menentukan tersangka. Demikian presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan di bawah ini. Terima kasih.